Selamat pagi teman-teman manajemen di Indonesia. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kita ketemu lagi di Season Management ya. Hari ini pagi ini kita akan bicara tentang manajemen, bagaimana langkah-langkah untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kita lihat beberapa keputusan, terutama di dalam rapat-rapat ya. Kita banyak menjumpai klien-klien perusahaan itu mengambil keputusan selalu tertunda-tunda. Nanti kita coba lihat. Kita bergabung di sini dengan teman saya, Pak Zuryadi. Pak Zuryadi, apa yang akan kita diskusikan nih Pak Zur? Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai rapat manajemen, Pak. Ya, ada masalah di tempatnya Pak Zur. Ya, benar yang Bapak bilang tadi bahwa kita sering menemukan ini di rapat manajemen itu tidak efektif. Tidak efektif ya Bang ya. Bang Zur bisa bicara tidak efektif itu apa yang tidak efektifnya Bang? Tidak efektif mungkin si pesertanya kurang siap. Hanya pesertanya kurang siap. Tapi keputusan bisa diambil. Sehingga keputusan tidak bisa diambil, Pak. Oh, justru keputusan tidak bisa diambil pada minggu itu ya? Ya, karena sering berulang-ulang. Minggu depannya gimana? Berulang lagi. Berulang lagi gitu. Betul. Jadi manajernya Bapak agak marah gitu ya? Iya. Oke, teman-teman, ini memang Pak Zur, memang penyakit yang cukup banyak kita dapatkan. Nah, kita akan sharing, saya akan sharing ya teman-teman, kita akan sharing 3 langkah praktis untuk pengambilan keputusan efektif. Praktis tetapi harus taktis. Ya ini Pak, harus taktis artinya harus ada taktikal gitu. 3 langkah itu mudah saja, supaya mengingatnya 2K KKC. Ya, KKC itu terdiri dari komunikasi bisnis, 2 koordinasi, dan 1 yang terakhir adalah, ini yang juga penting, adalah cek prosesnya, gitu. Check and recheck gitu ya. Jadi KKC yaitu komunikasi bisnis, koordinasi, dan yang terakhir dari komunikasi dan koordinasi itu harus dicek Bang. Ya, jadi temannya Abang atau partnernya Pak Zuryadi tadi, apakah sudah siap belum? Mingguan katakanlah kita meetingnya setiap hari Selasa gitu ya. Betul. Nah hari Seninnya dicek gitu, sudah siap belum begitu. Nah ini penting gitu. Jadi ketika rapat itu kita sudah siap semuanya. Berarti yang ketiga itu adalah cek progresnya ya? Cek progresnya. Okay. Nah, cek progresnya itu juga bisa dilakukan secara informal dan formal. Tapi ini makanya di sini adalah komunikasi bisnis. Teman-teman, saya ingin menjelaskan komunikasi bisnis itu adalah tidak sekedar komunikasi. Ada perbedaan antara komunikasi dan koordinasi, Pak Zul. Iya. Ya, pengen tahu perbedaannya? Iya, Pak. Boleh. Ya, komunikasi bisnis itu biasanya berbentuk lebih sharing, ya. Sharing problem biasanya, atau sharing tujuan juga bisa. Istilahnya kita sharing, yuk kita melakukan perbaikan, misalnya closingnya 2 hari kerja, bukan 5 hari seperti itu baru itu komunikasi ya. Kemudian dipertajam menjadi, setelah ada itu menjadi sharing tugas gitu. Misalnya aku sama Pak Zuryadi gitu, saya Pak Zur, nanti kita pertajam tugasnya Pak Zur adalah mengumpulkan teman-teman, bagi saya mengumpulkan teknologinya begitu. Itu komunikasi, baru komunikasi itu ya. Kapan kita rapatnya? Hari Selasa, ayo kita rapat, sudah siap belum, dan sebagainya. Itu adalah komunikasi sharingnya. Ada komunikasi timbal balik ya maksudnya Pak ya? Ya, ada komunikasi timbal balik. Nah ini yang banyak ya di antara teman-teman itu tidak melakukan komunikasi ya. Kalau begitu rapat selesai ya sudah, diasumsikan teman-teman sudah selesai. Nah, jadi rapat itu adalah, rapat pengambilan keputusan itu adalah suatu tujuan akhir. Di belakangnya atau di depannya ada proses-proses, yaitu proses komunikasi dan proses koordinasi. Nah, tadi berarti saring informasi dan dipertajam menjadi
sharing tugas. Nah, biasanya di sinilah muncul ada hambatan-hambatan. Nah, inilah yang dimintakan koordinasi rutin. Yaitu koordinasi itu sifatnya ada 3, Pak. Yaitu 1, koordinasi harus mempunyai tujuan bersama. Tadi yang saya sampaikan, yuk kita closing dalam 2 hari, closing bulanan, ya, bikin manajemen report itu 2 hari kerja setelah tanggal akhir bulan. Itu tujuan bersamanya. Kemudian tentu saja 2 hari itu susah, Pak, kan biasanya 4 hari kita. Nah, kita mencari dalam koordinasi itu mencari solusi atau memecahkan hambatannya. Contoh misalnya hambatannya teman-teman cabang belum mengirim datanya secara rutin. Nah, tentu saja kita lakukan tugas-tugas pengiriman data secara rutin, secara mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, tentu aja ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, ini koordinasi ini penting. Teman-teman sales memastikan data sales sudah selesai. Teman-teman produksi memastikan produksi, begitu produksi juga ada pencatatannya dan sebagainya. Kira-kira begitu, Bang. Jadi komunikasi dan koordinasi gitu. Begitu juga tim finance-nya juga koordinasi langsung dengan. Oh iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi koordinasi itu biasanya melibatkan timetable, resources, atau pemecahan masalah. Disinilah sehingga pemecahan masalah teman-teman jangan dilakukan saat rapat. Nah, ini komunikasi begitu, Bang. Ada pertanyaan lagi, Bang? Berarti di dalam rapat tidak yang mendasar mungkin di luar rapat kali ya. Yang mendasar, yang detail itu di luar rapat. Jadi rapat itu cuman saya sudah melakukan ini, melakukan itu, kita sudah siap planning kita ke depan apa gitu. Ya, berkomunikasi ke kantor cabang dan sebagainya. Jadi dalam rapat itu harus ada progresnya. Nah, inilah pentingnya KKC tadi, komunikasi. Apa yang kedua? Koordinasi. Dan yang terakhir? Cek progress. Ulangi lagi, Bang. KKC tadi apa tadi itu? Komunikasi bisnis, kemudian koordinasi rutin, kemudian yang ketiga cek progresnya juga secara rutin. Nah, itu dia. Dengan demikian, rapat itu adalah mekanisme formal untuk pengambilan keputusan. Persiapan-persiapannya teman-teman adalah dilakukan di luar rapat. Nah, ini yang menunjukkan adalah kekuatan organisasi kita. Demikian teman-teman kita lakukan. Inilah pentingnya pengambilan keputusan yang direncanakan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, dikoordinasikan dengan baik, dengan rutin, dan yang paling penting adalah kita selalu cek progres, cek and